Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas dan berbagai pekerjaan dikarenakan baik sehat jasmani dan rohani serta akal pikiran. Dan selawat kita alamatkan terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan pastinya kita harus bersyukur. Dengan kita bersyukur maka insya Allah Allah tambah rahmat, Allah tambah kenikmatan pada diri kita, pada kita semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dengan kita bersyukur wajiblah kita menunaikan segala perintah Allah yang mana didasari dengan takwa, yaitu kita buktikan takwa kita kepada Allah. Apa makna takwa? Imtisalu awamirillah azza wa jalla wajitnabu nawahihi sirra wa alaniyah. Maka menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang megah Allahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, baikkah dalam keadaan sendiri ataupun secara ramai-ramai. Maka di sini kita adalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Salah satu ibadah yang harus kita tunaikan selalu adalah ibadah salat. Yang mana salat ini merupakan fondasi kita. Fondasi pertama dalam beragama Islam. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Maka siapa saja yang salat, dia sedang menegakkan tiang agama. Siapa saja yang tidak salat, maka dia adalah orang yang meruntuhkan tiang agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka tunaikanlah salat sehari semalam 5 waktu. Yang mana salat ini adalah ibadah sangat mulia yang dijemput langsung oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Quran pada malam tanggal 20 Rajab. Dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama diabadikan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka kita dapat mengetahui adalah kemegahan salat sehingga dijemput langsung Nabi Muhammad, dinaikkan sampai ke langit ke-7. Saking mulianya salat. Sesudah itu Allah juga abadikan juga perintah salat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-78. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesudah dijemput langsung oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj, maka salat juga selalu diperintahkan, selalu ditekankan dalam ayat Al-Quran karena saking berarti dan perlu salat. Dijelaskan dalam satu hadis, ketika Rasulullah menghadapi masalah maka Rasulullah akan salat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud diceritakan, karena Rasulullah idza hazza bihi amrun shalla. Nalah Rasulullah, apabila Rasulullah ditimpakan kepada satu persoalan yang sulit, pada satu permasalahan, maka Rasulullah akan salat. Karena salat merupakan komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah kedekatan hamba dengan Sang Pencipta. Pada saat kita salat, dari bacaan, gerakan, itu semua adalah kepada Sang Pencipta kita. Seakan-akan kita melihat Allah, atau kita tidak melihat Allah tapi Allah melihat kita. Itulah saking dekatnya kita dengan Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Maka salatlah 5 hari semalam 5 waktu, kita akan dekat dengan Allah. Dan salah satu tujuan salat dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat menegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jika ada orang yang salat, jika ada orang yang selalu salat 5 waktu, salat subuh, isya, maghrib dan segalanya, maka sudah pasti jika dia salat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dia akan terhindar dari perbuatan keji, terhindar daripada munkar. Baik perbuatan keji munkar kepada Allah maupun kepada manusia. Maka itulah yang sangat penting, adalah fadilah daripada salat. Lalu fadilah salat yang lainnya adalah dijelaskan kita ketika kita meminta pertolongan dengan salat dan sabar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Salat adalah kunci utama, merupakan, kalau bahasa kita adalah tempat kita menyelesaikan, mencari punca masalah, tempat kita menyelesaikan masalah. Karena salat itu adalah kita langsung meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta kita. InsyaAllah, mari sama-sama kita menjaga salat. InsyaAllah kita semua ahli surga. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kedepannya, dan insyaAllah kita sama-sama membagi ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.